Indonesia. Untuk memulai pada pembelajaran kali ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, apa kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Apakah semuanya hadir? Atau ada yang tidak masuk? Oh, siapa yang tidak masuk? Nurjati. Kenapa? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Oh, Dimas. Kenapa izin? Oke, karena banyak yang tidak tahu alasan temannya ini masuk, lebih baik ibu absen saja. Yang pertama ada Renata. Renata hadir. Yang kedua ada Safira hadir. Lalu ada Billy hadir. Billy. Oh iya. Baik, yang tidak masuk jadi 2 anak ya. Oke. Selanjutnya karena semuanya sudah dipresensi, ayo semuanya membuka alat tulisnya. Buka alat tulisnya, buku, pulpen. Sudah siap kan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks anekdot? Sebelumnya, apakah anak-anak pernah mendengar atau membaca tentang cerita yang lucu tapi itu ada makna atau sindiran dari cerita tersebut? Maka ada yang pernah membaca atau mendengar? Siapa yang pernah membaca? Ya, bisa juga dalam bentuk tulisan atau bisa juga dalam bentuk audio atau video. Baik, untuk materinya yaitu lucu tapi bermakna, yaitu mengenal teks anekdot. Bahasa Indonesia kelas 10. Kalian kan sudah kelas 10, jadi teksnya ini sudah mulai susah-susah gitu ya. Yang pertama ini ada pengertian teks anekdot. Siapa yang tadi sudah membaca atau mendengarkan teks anekdot? Itu artinya apa? Ya betul, cerita yang mengandung atau terdapat sindiran atau kritikan. Jadi pengertian teks anekdot ini, teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, menghibur, dan mengandung kritik sosial atau sindiran. Jadi ceritanya ini singkat, tapi itu maknanya dalam dan juga mengandung hiburan, lelucon, guyon. Jadi intinya ini, teks anekdot ini bukan untuk hiburan saja, tetapi juga menyampaikan pesan secara ringan, menyampaikan kritik secara ringan, agar orang-orang ini terhibur, agar orang-orang mendengar atau membaca teks anekdot yang kita buat itu terhibur tetapi maknanya dalam, seperti itu. Paham? Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Siapa yang tahu tujuan teks anekdot? Coba dibacakan. Siapa yang membacakan? Oke. Ini siapa? Oh, Renata, ayo. Yang pertama benar, menghibur pembaca atau pendengar. Ya betul, karena teks anekdot ini isinya kan guyonan, lelucon, hiburan. Jadi pasti tentunya menghibur pembaca dan juga pendengar yang menerima cerita kita. Yang kedua siapa yang membacakan? Ayo. Oke, itu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Ada yang tahu nggak maknanya gimana? Menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Kadang kan kita tidak enak ya ngomong langsung,
tidak cocok dengan apa ya, dengan pemikirannya menteri, kita ingin mengkritik. Nah, tapi kan kita tidak bisa langsung ngomong ke menterinya, jadi bisa lewat teks anekdot, yaitu dibuat dengan hiburan dan lelucon, tapi ada sindirannya ke menterinya ini. Lalu yang ketiga siapa ya yang membaca? Ayo. Ya, yang ketiga ini menyadarkan masyarakat terhadap suatu masalah sosial. Jadi masyarakat ini bisa tersadar dengan adanya teks anekdot, yang telah kalian buat ini. Seperti misalnya kalian menulis teks anekdot, seperti untuk saat ini, misal isunya ini apa sih? Itu ya apa? Pertalit yang dicampur dengan air. Nah, untuk menyadarkan masyarakat ini, kita bisa menggunakan teks anekdot untuk menyadarkan masyarakat. Paham semuanya? Maka ada yang mau ditanyakan untuk tujuan teks anekdot ini. Paham? Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama itu, ibu saja yang membacakan ya. Ada unsur humor atau kelucuan dalam narasi. Nah, sudah dibilang dari awal jika teks anekdot ini ada humornya, ada kelucuannya dalam ceritanya. Karena teks anekdot ini kan menghibur, tapi ada maknanya, ada kritikannya, ada sindirannya di dalamnya. Jadi harus dibuat menarik. Lalu yang kedua ada unsur sindiran atau kritik sosial, meskipun disampaikan dengan ringan. Nah, ada unsur sindiran atau kritik, yaitu sudah pasti teks anekdot. Jika lelucon itu hanya lelucon, berarti bukan teks anekdot. Tapi jika cerita itu lucu, guyon, ada leluconnya, ada unsur sindiran dan kritikannya, berarti itu termasuk teks anekdot. Lalu yang ketiga ini ceritanya relatif singkat, padat, dan menarik. Karena kalau kalian baca cerita yang panjang-panjang suka atau tidak? Tidak kan? Nah, makanya dibuat ceritanya ini singkat, padat, dan menarik. Singkatnya itu singkat, tidak bertele-tele, tidak bertele-tele, Pak. Lalu padat, singkat dan padat. Menariknya itu karena cerita itu lucu. Cerita itu lucu, jadinya orang-orang tertarik untuk membaca sampai akhir. Padahal di akhir itu ada maknanya, dan juga maknanya ini bisa sindiran atau kritikan terhadap keadaan sosial tertentu gitu. Lalu yang terakhir ini ada bahasa yang digunakan umumnya sehari-hari. Ya, sehari-hari umumnya kayak kita bahasanya itu ringan, kayak kita ngobrol sama teman sebaya gitu. Dialog langsung, kata kerja aksi, ada penanda waktu. Jadi dialognya langsung tanpa perantara. Jadi ngomong sama A ya sama A, sama B ya sama B. Ngomongnya seperti misal ngomongnya cantik, ya ditulisnya cantik. Tidak menggunakan kalimat tidak langsung. Kata kerja aksi, ada kerja aksi berarti kata kerja itu berarti kata yang apa coba? Kata yang menunjukkan kita melakukan sesuatu. Untuk penanda waktu itu ada konjungsi. Konjungsi itu seperti penanda waktu itu dahulu kala gitu ya. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Strukturnya itu ada 5, dibagi menjadi 5. Ayo. Yang pertama ini ada abstraksi. Siapa yang tahu abstraksi? Ya, benar, di depan tulisannya sudah ada. Pengantar singkat yang menggambarkan inti cerita. Jadi sebelum ke topiknya, ke tokoh, ke inti ceritanya ini, pengantar singkat yang digambarkan di cerita ini ditaruh di atas. Jadi tidak langsung
kaidahnya menggunakan apa aja, kalimatnya menggunakan kalimat yang bagaimana, kata-katanya menggunakan kata yang bagaimana, konjungsinya bagaimana. Nah, ini di depan sudah ada. Untuk yang pertama, siapa yang membaca? Ayo, yang nomor 1, menggunakan kalimat langsung. Tadi sudah dibahas di ciri-ciri. Jadi kaidah pembahasan teks anekdot ini menggunakan kalimat langsung. Jadi yang langsung diucapkan lewat mulut. Untuk yang dalam bentuk audio itu diucapkan langsung dari mulut. Tapi jika dalam bentuk tulisan atau teks itu ciri-cirinya kalimat langsung itu menggunakan tanda petik 2. Sudah tahu semuanya kan? Kita. Selanjutnya yang kedua ini mengandung kata kerja. Ya tentu, karena teks anekdot ini semua teks juga pasti mengandung kata kerja. Ada yang tahu contoh kata kerja itu apa? Kata kerja itu kata yang menunjukkan kita berperilakunya gimana, kita melakukan aksinya gimana. Membaca, nah betul, membaca itu termasuk kata kerja. Membaca, berlari, menulis, menyapu, memasak, dan masih banyak yang lainnya. Sudah paham? Ayo yang belum paham, maksud sudah paham semua. Selanjutnya yang ketiga ini mengandung kata kerja waktu atau latar. Iya betul, semua cerita juga mengandung kata keterangan waktu atau latar. Bisa latar tempatnya itu di kebun binatang, di kelas, atau di yang pemerintah itu di mana, di istana negara bisa. Untuk kata keterangan waktu misalnya kemarin, hari ini, besok, lusa, itu juga termasuk ke konjungsi keterangan, kata keterangan waktu. Paham? Selanjutnya mengandung konjungsi penyebab, pertentangan, dan urutan waktu. Untuk urutan waktu ini sama seperti keterangan waktu, yaitu kata-kata setelah itu, setelah ini. Untuk konjungsi penyebab itu dikarenakan oleh karena itu. Yang terakhir ini menggunakan kalimat sindiran atau perbandingan. Jadi ini yang sangat mencolok di teks anekdot. Pasti teks anekdot ini menggunakan kalimat sindiran atau perbandingan. Kalimat sindirannya itu sudah pasti ada di teks anekdot, dan juga perbandingan juga pasti ada. Misal membandingkan antara dua tempat, antara tempat A dan tempat B, ini juga namanya perbandingan. Nanti ini juga termasuk ke dalam kaidah pembahasannya teks anekdot. Paham semuanya kaidah pembahasaan? Sudah? Siapa yang belum paham? Oke. Nah, ini untuk contoh teks anekdotnya Ibu tayangkan ya. Nanti kalian simak, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke. Teks anekdot kritik sosial pemerintah dengan judul Politikus. Pada suatu hari terdapat seorang calon kepala desa yang sedang berkampanye. Ia berjanji kepada warga akan membangun jalan mulus dari ujung desa sampai ke pusat kota. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, jalan akan saya perbaiki menjadi sehalus kulit bayi. Berkat janjinya pada kampanye tersebut, ia berhasil menjadi seorang kepala desa. Setelah terpilih, warga dengan sabar menunggu janji sang kepala desa.
Namun, bertahun-tahun kemudian jalanan tetap saja berlubang. Suatu hari, seorang warga bertemu dengan sang kepala desa di pasar. Pak Kades, ingat janji Bapak waktu kampanye dulu? Jalan mau dibuat sehalus kulit bayi. Waktu itu, saya sudah menepati janji kok. Coba lihat kulit bayi, kan sering digigit nyamuk. Jalan kita juga kan sering digigit truk. Jadi wajar kalau berubah. Gimana betul kan kalau jalan kita sudah sama dengan kulit bayi? Teks anekdot ini menyindir perilaku politikus yang seringkali membuat janji-janji manis saat kampanye, namun tidak mampu menepatinya. Alasan yang diberikan kepala desa tersebut yaitu membandingkan jalan dengan kulit bayi yang digigit nyamuk. Hal tersebut adalah sebuah upaya untuk mengelak dari tanggung jawab dan menunjukkan ketidakseriusannya dalam menjalankan tugas. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil pesan moral agar tidak mudah percaya janji manis seseorang. Jangan mudah terbuai oleh kata-kata manis, perhatikan juga tindakan nyata mereka. Terima kasih. Nah, sudahkah tonton videonya? Siapa yang bertanya tentang video tersebut? Jika tidak ada ibu yang bertanya ke kalian, ayo. Tidak ada. Ya sudah. Pesan moralnya itu apa? Pesan moral dari video yang sudah ditayangkan tadi. Ya betul. Pesan moralnya itu agar kita tidak mudah percaya dengan janji-janji orang lain, terutama janji-janji orang yang ingin mencalonkan diri sebagai tinggi atau pejabat. Karena itu semua kan ya belum pasti. Jadi kita jangan langsung percaya ke janjinya mereka. Nanti jika mereka sudah menjadi pejabat misalnya, kan belum tentu menepati janji tersebut. Jadi kita juga harus berpikir dengan janji-janji tersebut apakah memang bisa direalisasikan atau tidak. Paham? Oke. Selanjutnya, ibu akan berikan tugas. Oh, ada yang tanya lagi. Tanya apa? Tentang struktur. Struktur teks anekdot. Ini. Kenapa dengan struktur teks anekdot? Apa yang belum dipahami dari struktur teks anekdot ini? Kan ada 5. Mana yang mau ditanyakan? Yang reaksi itu tanggapan atau aksi setelah krisis. Jadi setelah konflik itu, setelah puncak masalahnya itu kan pasti ada reaksi itu penyelesaian masalah. Jadi konfliknya apa, nanti diselesaikannya bagaimana. Jika konfliknya ini temannya misalnya berantem, berarti penyelesaian masalahnya sebagai kamu itu gimana? Sebagai kalian, sebagai temannya itu berarti kalian harus melerai. Berarti itu termasuk ke penyelesaian masalah atau reaksi ini. Paham? Ya. Selanjutnya, ibu beri tugas. Tugasnya ini dikerjakan di rumah saja atau mau di sekolah? Di rumah saja. Di rumah saja berarti tugasnya yang individu atau kelompok? Individu saja. Tugas. Nih, aktivitas mandiri, lembar kerja individu. Jadi ini dikerjakan oleh kalian masing-masing di rumah ya. Nanti untuk filenya ini ibu kirimkan ke ketua kelas. Kan
tulisangan. Tapi untuk soal ceritanya tidak usah ditulis, langsung ke pertanyaan dan jawabannya saja. Paham? Kan tadi sudah dijelaskan identifikasi struktur, tadi struktur sudah dijelaskan. Ciri kebahasaan tadi sudah dijelaskan, tinggal kalian menerapkan ke ceritanya teks anekdot ini ya. Untuk tugasnya ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi masih lama. Untuk selanjutnya ini, apakah kalian mau istirahat atau nanti istirahatnya? Istirahat. Oke, karena kalian kelihatannya sudah pengen istirahat, jadi sebelum ibu mengakhiri, ayo siapa yang mau memberikan refleksi tentang pembelajaran pada hari ini tentang teks anekdot? Refleksinya seru ya, seru karena tadi kan nonton video, jadinya seru betul. Kalau yang dari yang anak cowok asik ya, betul, seru dan asik itu dua kata satu arti, jadi ya sama saja. Oke, baik, sebelum nanti ibu kirimkan ke ketua kelasnya ya. Jadi sebelum menutup pertemuan pada pembelajaran pada kali ini, ibu ingin menyimpulkan bahwa teks anekdot itu sebenarnya mudah dibuat. Kalian pasti bakal bisa membuatnya karena ceritanya ini singkat, padat, tetapi penuh makna. Jadi nanti kalian ini bisa mempelajari lagi, atau ibu kirim PPT-nya juga kepada kalian, boleh juga nanti. Oke, untuk pertemuan berikutnya kalian akan ditugaskan untuk membuat teks anekdot. Sekarang kan sudah dijelaskan strukturnya, ciri bahasanya, ciri-cirinya, kebahasaannya kan sudah dijelaskan. Jadi nanti pertemuan berikutnya kalian membuat teks anekdot. Tuh, ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah aktif. Mohon maaf jika ada salah dari ibu. Sekian. Ayo, ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sama-sama. Sekian dari ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.